Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت Iya. به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنات النعيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكافرين ما بعد Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita begitu banyak nikmat yang diantaranya adalah nikmat iman, kemudian nikmat Allah berikan kita hari ini hidup dalam negeri yang aman, hidup kita bisa untuk beribadah dengan baik, belajar yang baik bersama orang-orang yang baik. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita di akhir hayat nanti di yaumil akhir kita bisa berjumpa Nabi dengan membawa iman yang terbaik dengan kondisi yang terbaik. Kita tidak Nabi tidak malu untuk melihat kita sebagai umatnya. Bismillah, mari sama-sama kita awalkan pertemuan kita malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga kita belajar malam hari ini mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang memerhati atas kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, insyaallah kita malam hari ini melanjutkan kajian kita eh, pertemuan sebelumnya, yakni tadabbur surah Al-Isra menjadikan keluarga pembebas Al-Quds bersama Ustadz Wildan Nugraha. Bismillah, kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ustadz. Al-Tafadhol Mashkurah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustada'afina fi Filistin wa fi Suriah wa fi Afghan wa fi kulli biladil muslimin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ya munzilal kitab مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين من اليهود الظالمين من اليهود الفاجرين. اللهم ارزقنا صلاة فيها قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة فيها قبل الممات. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah. Kita hari ini insya Allah akan melanjutkan kembali kaji kita tentang bagaimana bukan hanya membentuk keluarga pembebas Masjidil Aqsa. Sehingga dalam judul kajian kita, saya beri judul dengan judul Menjadi Keluarga Pembebas Al-Qudus. Bukan hanya sebagai tadi membangun, tetapi betul-betul ya, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi betul-betul menjadi ya keluarga-keluarga yang akan membebaskan Al-Quds ya, kelak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan kembali kaji kita setelah pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang prolog yaitu surah Al-Isra. Maka pada kesempatan hari ini ya sedikit kita ulang kembali tentang clue dari surah atau pembahasan kita pada malam hari ini dan 2 malam terakhir adalah tentang tidak ada satupun surah di dalam Al-Qur'an yang memuat kata Al-Qur'an sebanyak 10 kali melainkan terdapat pada surah Al-Isra. Jadi kalau kita mengkaji Quran, Al-Isra ini merupakan pola dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan tidak ada satupun di dalam Al-Quran ini yang kata Al-Quran itu disebutkan paling banyak atau 10 kali, melainkan hanya terdapat pada surah Al-Isra. Dan hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya pembebasan Al-Quds atau Palestina hanya bisa ditempuh oleh generasi-generasi Qur'ani. Dan kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana para penduduk Gaza itu tentu sudah selesai dengan Quran-Qurannya mereka. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita ya, yang hari-hari ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kemerdekaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat keamanan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenyamanan, makanan, minuman, udara bebas kita dapatkan. Apakah itu semakin mendekatkan diri kita dengan Allah atau justru malah sebaliknya, malah menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka fokus kita adalah kepada mengkaji ya kata Al-Qur'an yang ada di dalam surah Al-Isra ini ya, karena dengannya lah Baitul Maqdis atau Al-Quds itu bisa kita bebaskan. Nah, setelah kemarin kita membahas bahwasannya keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang mendapatkan kabar gembira dengan Al-Quran, atau keluarga yang mencoba ya, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penghibur bagi diri-diri mereka, bagi jiwa-jiwa mereka. Ya.
ketika Al-Quran itu sudah dijadikan kabar gembira bagi seorang mukmin, maka dia pun akan memberikan kabar gembiranya. Ya, jadi di pembahasan yang pertama kemarin, ya, bagaimana ciri-ciri atau kategori dari keluarga pembebas Al-Quds adalah mereka yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai hiburannya. Mereka yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai kabar gembira dari Rabb-nya. Mereka yang selalu, ya, mencari kabar gembira dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Sudahkah kita tadi merasakan bahagia dengan Al-Quran atau belum? Ya. Karena generasi pembebas Al-Quds adalah mereka yang selalu berbahagia, bergembira dengan Al-Quranul Karim. Ya, kemarin sempat disinggung juga, ya, bahwasannya kesusahan dan kesulitan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu penyebabnya adalah satu, yaitu wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Tidak berimannya kita terhadap akhirat. Ya, penyebab kita itu tidak beriman terhadap Al-Quran adalah ketika kita tidak beriman terhadap akhirat. Nah, ini menjadi kata kunci juga. Kemarin belum sempat kita bahas. Nanti akan kita bahas, insya Allah. Baik, saya ingin lanjut kepada kategori atau karakteristik yang dimiliki oleh keluarga-keluarga pembebas Al-Quds sesuai dalam surat Al-Isra adalah di ayat ke-41, di mana kata Al-Quran disebutkan kedua kali di dalam surat Al-Isra ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Karakteristik keluarga pembebas Al-Qudus yang kedua adalah keluarga-keluarga yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan di dalam keluarganya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh kami telah jelaskan secara berurang-urang tentang Al-Quran ini, liyadzakkaru, agar Al-Quran ini menjadi pemberi peringatan. Ya. Jadi sifat atau kategori atau kriteria yang dimiliki oleh keluarga pembebas Al-Qudus itu adalah sesuai dengan surah Al-Isra ayat 41, mereka yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi diri mereka. Ya, kalau di karakteristik yang pertama adalah Bashir, ya, dan juga yang keduanya jangan lupa ada Nadhira. Ya, Nadhir itu peringatan. Dan juga di sini disebutkan, ya, kalau peringatan itu dengan kata Nadhira, ya, di sini juga disebutkan kalimatnya itu peringatan dengan menggunakan uslub atau gaya bahasa liyadzakkaru. Ya, liyadzakkaru. Ya. Artinya apa? Ya, Al-Quran ini menjadi pemberi peringatan yang selalu dizikirkan, diingat. Ya. Ya. Jadi generasi pembebas Baitul Maqdis adalah mereka yang selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diingat-ingat. Yang dari peringatan itu, ya, yang dari ingatan itu menghasilkan, ya, peringatan, ya, menghasilkan, ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam gerak dan langkahnya mereka itu hati-hati. Ya. Ada pedomannya, ada panduannya. Mau melakukan apapun, lihat lagi kepada Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai panduannya. Ya. Jadi yang kedua ini adalah generasi Qurani, ya, generasi pembebas Al-Quds, ya, hanya bisa dilahirkan oleh keluarga-keluarga yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai az-zikr. Ya, ya, menjadikan Al-Quran sebagai liyadzakkaru, ya, pemberi peringatan,
ya, sesuatu yang diingat-ingat terus atau menjadi konsen utama. Al-Quran menjadi konsen utama di dalam keluarga mereka. Ya, atau Al-Quran menjadi isu utama di dalam keluarga-keluarga mereka. Ada apa-apa, ada permasalahan apa, sudut pandangnya Quran. Ada kejadian apa hari ini dikaitkan dengan Quran. Pokoknya tema pokok utama dalam keluarganya itu adalah keluarga-keluarga yang ya, menjadikan Al-Quran sebagai isu utama dalam keluarga mereka. Ya, ya. Ini kalau kita dalami lagi, kata lihat zakaru ini sangatlah luas ya maknanya. Sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Apakah nanti Al-Qur'an ini bisa menjadi zikriyat, zikir-zikir ya yang bisa kita lakukan ya, karena tadi salah satu fungsi dari Al-Qur'an itu adalah dizikirkan. Al-Qur'an itu harus menjadi zikir ya. Ya, apakah zikir yang sifatnya ya tahunan ya, bulanan ya, contoh misalkan zikir Quran yang sifatnya tahunan ya, contoh misalkan di dalam uh, Aidain ya, dua sholat Aid ya, itu kan tahunan sifatnya. Itu ada membaca surah Al-Ghasyiyah, surah Al-A'la ya, kalau tidak juga surah Qaf dan surat Al-Insan ya. Zikriyat ya, zikir-zikir yang dibaca tahunan ya, hanya tadi di sholat Aid. Zikir yang sifatnya bulanan ya, adalah menghatamkan Al-Quran. Ya, Iqra'u wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran, hatamkanlah Al-Quran itu dalam satu bulan, ya 30 hari. Apakah juga zikir-zikir yang sifatnya pekanan, ya? Apakah itu nanti membaca suratul Kahf, ya, surah Al-Kahfi, ya, yang dibaca setiap pekan, ataukah zikir-zikir yang sifatnya juga harian, ya. Jadi apakah sifatnya tadi harian, misalkan dia bisa baca ayatul kursi, ya, surah Al-Baqarah, surah Az-Zahrain, Al-Imran, surat Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Nah, maka pembebasan Baitul Maqdis hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka atau keluarga-keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai zikir. Ya, memang tema ini bisa kita gali lebih dalam lagi, ya, bagaimana menjadi keluarga-keluarga yang sifatnya wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ya. Dzakirin Allah katsiran wadzakirat. Keluarga-keluarga yang selalu banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat ya, maupun yang laki-lakinya, mau yang perempuannya, yang suaminya, mau yang perempuan istrinya, menjadi keluarga yang ahli ya, keluarga yang punya spesialisasi ya, zikir ya, menjadikan Al-Quran sebagai zikir dalam rumah tangga ini. Ini unik sekali ya, bagaimana nanti barangkali ya tema turunan dari Akademi Keluarga Qurani ini ya, kita mencoba misalkan menjadi keluarga-keluarga yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Nah, itu ada beberapa kategori itu ya, keluarga-keluarga yang ini bisa menjadi satu tema pokok ya, satu tema pembahasan di dalam Akademi Keluarga Qurani yang insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang bisa kita dalami atau bisa kita gali. Bagaimana kita misalkan menjadi keluarga yang at-taibun, keluarga yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-taibun al-abidun, bagaimana kita membentuk keluarga kita yang al-abid, selalu beribadah kepada Allah. Al-hamidun,
menjadi keluarga-keluarga yang selalu hamid, yang memuji Allah. As-saihun, selalu menjadi keluarga-keluarga yang beribadah kepada Allah. Ar-raqi'un, menjadi keluarga-keluarga yang selalu ruku kepada Allah. As-sajidun, menjadi keluarga-keluarga yang selalu sujud kepada Allah. Al-amiruna bil ma'ruf, yang selalu menjadi keluarga-keluarga yang selalu menyeru kepada kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, menjadi keluarga-keluarga yang selalu mencegah daripada kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan menjadi keluarga-keluarga yang selalu menjaga hukum-hukum Allah. Nah, itu bisa menjadi kita turunkan dan kita gali ya lebih dalam lagi. Atau kita juga bisa temukan ya karakteristik-karakteristik keluarga yang diidam-idamkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita misalkan ketika kita membaca innal musaddiqina wal musaddiqat ya. Ya, dan seterusnya nanti itu banyak ya sampai nanti wadzakirinallaha katsiran wadzakirat ya. Innal musaddiqina uh, innal musaddiqina wal musaddiqat ya. Dan seterusnya kan itu banyak ya, ada beberapa kategori ya yang bisa kita nanti perdalam ya. Ya. Ala kulli hal ya, pembebasan Al-Quds hanya bisa diraih dengan keluarga-keluarga yang menjadikan Al-Quran itu sebagai zikirnya. Maka kalau antum perhatikan ya keimanan Ahlus Syam, keimanan ya bangsa Palestina hari ini, wabil khusus ya di daerah Gaza, ya sempat ya kemarin viral videonya ada seorang lelaki yang rumahnya dihancurkan sedemikian rupa, ya, tapi dia masih mengucapkan hamdalah, ya. Alhamdulillah ya saya masih selamat ya. Kemudian dia mengambil kucingnya ya dengan temannya, dengan saudaranya. Masih bisa tersenyum ya. Masih bisa mengucapkan dari lisannya alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa atau tidak mungkin diraih kecuali oleh mereka-mereka yang sudah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai zikir. Ya. Nah, sudahkah kita tadi menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pengingat bagi kita, zikir ya bagi kita ya. Wa ma yaziduhum illa nufura. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu Al-Qur'an itu tidak menambah kepada mereka kecuali mereka itu semakin nufur, semakin lari dari Al-Qur'an itu. Ya, jadi dari ayat ini ya, kita melihat ya kaum muslimin selalu positif ya, selalu ingin mendekat dengan Quran, ya, sedangkan kaum ya musyrikin wal munafikin selalu menjauh, berlari, berpaling dari Al-Quran. Ya, sehingga antum jangan heran hari-hari ini ada orang-orang yang masih membela Israel, Zionis ya. Kenapa tadi? Yang nggak aneh karena di ayatnya sendiri wa ma yaziduhum illa nufura. Allah tambahkan kepada mereka itu nufur ya, jauh ya, lari ya, nafar ya, yaitu uh, apa namanya semakin menjauh ya dari kebenaran itu. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga. Ya, ini belum diedit ya. Yang ketiga adalah orang-orang atau keluarga yang membaca Al-Quran, yang akan membebaskan Al-Aqsa adalah keluarga-keluarga yang selalu membaca Al-Quran. Ya, keluarga-keluarga yang selalu membaca Al-Quran. Berinteraksi atau membaca dalam hal ini, membaca Al-Quran. Bisa dikatakan ya tips dari surah Al-Isra ini, ya Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, Palestina tidak akan bisa dibebaskan ketika para penduduknya itu tidak membaca Quran. Ya, ya. Jauh dari Quran. Ya. Itu sampai kapanpun tidak bisa ya. Sekarang ada perlawanan ya dari Hamas ya, atau dari Brigade Saroya Al-Quds ya. Itu bisa muncul ya
semangat jihad yang luar biasa itu karena mereka membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Eh, apa namanya, eh, hari yang lalu, ya kemarin, saya sedikit membahas tentang bagaimana anak-anak Gaza itu, mereka itu menghatamkan Quran rata-rata di usia 8 tahun, ya. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah khatam Al-Quran sebanyak 300 kali, ya, rata-rata tuh. Mayoritas anak-anak di sana sudah khatam Al-Quran itu 300 kali khatam. Ya, sehingga banyak sekali hufad, ya, yang lahir di Palestina, lebih khusus ketika musim panas, ya, karena musim panas itu libur, ya, sekolah libur 3 bulan, dan biasanya mereka mengisinya dengan aktivitas menghafal Al-Quran, ya, menghafal Quran. Dan kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 45 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Hijaban mastura. Ya, jadi salah satu karakteristik keluarga-keluarga yang bisa membebaskan Al-Qudus itu adalah keluarga-keluarga yang selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Apa implikasinya? Apa dampaknya bagi keluarga-keluarga yang selalu membaca Al-Quran? Nah, kita bisa lihat di Al-Isra 45 ini. Wa idza qara'ta, yang disebut di dalam ayat ini, atau Allah memilih uslub, ya, gaya pemilihan bahasanya itu menggunakan kata qara'a. Ya, ini sudah sering kita bahas apa perbedaan qara'a dan tilawah, tilawatan, ya, tilawatan. Nah, kalau tilawah itu, ya, dia itu harus, ya, disertai dengan pemahaman seminimal-minimalnya dengan apa? Dengan terjemahnya. Baca Quran harus dengan terjemahnya. Tapi kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala nge-mentionnya menggunakan kalimat qara'ta, bukan wa idza tala'ta, ya. Ya, wa idza tala'ta, ketika kalian itu tilawah Al-Qur'an. Tapi yang disebutkan di ayat ini wa idza qara'tal Qur'an, ketika kamu membaca. Di situ menggunakan kalimat qara'a itu artinya, ya, membaca hanya sekedar membaca, ya, tidak memahami maknanya, ya, tidak mempelajari tafsirnya, hanya sekedar baca, just reading, hanya sekedar kita baca Al-Quran, nggak ngerti maknanya, apalagi kita bukan orang Arab begitu, ya, nggak dengan terjemahnya, hanya sekedar baca saja, kata Allah. Wa idza qara'tal Qur'an, ketika keluarga-keluarga kalian, ketika diri-diri kalian itu membaca Quran, ja'alna, kami akan menjadikan. Kami akan menjadikan. Nah, di sini ada kata ja'alna, ja'ala, ya, dari kata ja'ala. Ja'ala itu menjadikan, ya, berbeda dengan khalaqa. Khalaqa itu menciptakan, ya. Ya, nanti kan di dalam Quran itu nanti ada dua uslub, ya, dua gaya bahasa. Ada Allah menggunakan ja'ala, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Ya, di ayat yang lain huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Ya. Wa ja'ala al-laila sakana wa ja'ala al-laila wan nahar. Ya. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan. Itu katanya ja'ala, ya. Nah, ja'ala itu adalah, ya, menjadikan sesuatu yang ada peran atau kontribusi kita di situ. Ya. Ada kontribusi diri kita. Ya. Ya, jadi Quran itu hanya akan bekerja kalau kitanya sendiri mau itu, menjadikan Al-Quran itu, ya, sebagai pedoman kita. Ya. Nah, kalau kitanya nggak mau berusaha, nggak bisa tuh Quran itu masuk. Butuh effort, butuh usaha di situ. Allah akan menjadikan apa, ya?
ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Akan dijadikan antara kamu, antara dirimu, wa bainal ladzina la yu'minun, dengan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Hijaban mastura. Ada hijab masturan, ya, hijab yang tidak terlihat, sitar, ya, ya, rahasia, tertutup. Ya. Jadi kata Allah, orang yang membaca Quran itu dia diberikan oleh Allah dinding pemisah, hijab, ya, yang menutupi mereka, sehingga dengan hijab itu mereka terlindungi, ya, dan terpisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman terhadap orang-orang yang kafir terhadap akhirat. Dan ini sesuatu yang mesti kita imani, sesuatu yang harus kita yakini. Antum semua membentuk keluarga yang membaca Al-Quran dengan keluarga yang tidak membaca Al-Quran, wallahi, keluarga antum akan berbeda. Pasti akan berbeda. Pasti Allah akan berikan hijab, ya, pelindung, ya, yang tidak terlihat oleh orang-orang yang, ya, orang-orang yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, oh sama aja lah gitu. Kita baca Quran di keluarga dengan nggak baca Quran kayaknya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Nah, dia tidak memahami ayat ini. Ya, dia tidak memahami ayat ini. Ya. Atau dalam hati kita merasakan, ya, kok keluarga saya udah dekat dengan Quran, ya, tapi dibandingkan dengan keluarga yang lain, barangkali dia jauh dengan Quran, tapi segala-galanya kayaknya mudah aja gitu ya. Ya. Mau apapun dikasih sama Allah gitu, sedangkan saya yang dekat dengan Quran untuk mendapatkan sesuatu yang sekedar diinginkan saja itu susah. Maka ingat-ingatlah ayat ini. Akan berbeda antara orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah sama antara orang yang muslim dan mujrim? Malakum kaifa tahkumun? Kamu ini gimana sih kata Allah? Kok bisa kamu punya pemikiran seperti itu? Ya. Seorang laki-laki, seorang suami yang membaca Quran dengan yang tidak membaca Quran, wallahi dia akan berbeda. Seorang istri, wanita yang membaca Quran dengan yang tidak membaca Quran, wallahi akan berbeda. Seorang keluarga yang menumbuhkan anak-anaknya dalam nuansa Quran dengan yang tidak menumbuhkan dengan nuansa Quran, wallahi akan beda. Mereka mendapatkan hijab dari Allah Subhanahu wa taala yang rahasia, yang tertutup, yang melindungi keluarga tersebut. Jadi akan ada bedanya di situ. Hijab tadi pelindung yang akan melindungi keluarga tersebut, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berbagai macam arah, ya. Dilindungi keluarga tersebut dengan hijab yang tidak terlihat, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita tarik kepada ranah Palestina hari ini, ayat ini, ya, kalau saya tadaburi, saya jadi teringat, ya, kisah, ya, Allahu yarham, ya, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Syekh Ahmad Yasin, ya. Syahid Syekh Ahmad Yasin, ya. Ketika mengingat-ingat, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, salah satu yang membentuk Hamas, ya,
Hamas itu cikal bakalnya ya, dibuat oleh siapa? Syekh Ahmad Yasin. Ya, kalau kita bercerita tentang Syekh Ahmad Yasin, ya, beliau beliau mendirikan Hamas, Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah. Ya, ketika kecilnya, ya, ketika masa remaja, punya tubuh yang sangat kuat. Suatu ketika berlomba bersama teman-temannya ya, di pantai Gaza, ya, melakukan satu tantangan, ya, satu tantangannya itu harus backlift, ya. Backlift itu posisi di mana kepala itu di bawah, kaki di atas, ya. Itu bisa bayangkan, ya, ya, kakinya di atas, ya. Kakinya di atas, kaki di atas, kepala di bawah, ya. Berlomba mereka itu, siapa yang bisa bertahan paling lama, ya, dia yang menang. Dan rewardnya, hadiahnya adalah yang menang nanti bisa digendong sampai pulang, ya. Karena jiwa Syekh Ahmad Yasin ini kokoh, ya, nggak mau kalah. Temannya yang satu tumbang, ya, berapa menit tumbang, yang satu lagi tumbang. Yang bayangkan, ya, ini kepala, ya, kemudian ya, disenderkan ke tembok, kaki ke atas kan, ya. Kalau saya lagi pegel aja, misalkan kaki dinaikin aja ke atas gitu ya, berapa menit, kemudian diturunkan, itu kerasa tuh dari darah tuh kayak ada yang ngalir lagi gitu, dan pegelnya insya Allah hilang gitu kan. Nah, ini Syekh Ahmad Yasin ya, backlift gitu ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Yang lain teman-temannya itu udah pada tumbang gitu ya. Ya, dalam hitungan berapa menit saja mereka tumbang, nggak bisa, ya. Teman-temannya kemudian mengerubungi Syekh Ahmad Yasin, ya, nonton gitu, dan bertahan berapa? Kurang lebih 1 jam. Kuat, ya, berarti kuat, ya. 1 jam kepala antum di bawah, kemudian kaki di atas, pusing gitu kan. Nah, sampai akhirnya karena waktu yang sangat lama, akhirnya darah-darah itu mengalir, ya, ke bawah, dari kaki itu mengalir ke bawah gitu. Semua darah itu menekan, ya, dari bagian atas ke bawah, ya. Akhirnya pembuluh darahnya pecah di otak. Ada suatu apa namanya, eh, merasakan Syekh Ahmad Yasin, ya, merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, ya, pecah, kemudian akhirnya kakinya itu jatuh, terkulai, ya, lemah. Ya, setelah itu Syekh Ahmad Yasin tidak bisa berjalan. Ya, setelah itu lumpuh, lumpuh, ya, nggak bisa berjalan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Digendong sama teman-temannya, ya, ke rumahnya, dibawa pulang gitu ya. Ya, karena tadi kan tekanan darahnya sudah ke kepala gitu ya, sudah ke bawah semuanya, ya, pecah, ya, sehingga akhirnya lumpuh. Sejak saat itulah Syekh Ahmad Yasin lumpuh. Tapi tahukah antum, sosok tua yang lumpuh ini adalah sosok yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, oleh orang-orang Israel, ya, Zionis, ya. Mereka itu kalau lihat Syekh Ahmad Yasin, ya, ya, di ujung jalan, padahal Syekh Ahmad Yasin itu pakai pakai kursi roda gitu ya, mereka pasti berbalik arah, ya, nggak mau ketemu dengan Syekh Ahmad Yasin, ya, padahal nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Takut mereka itu. Kenapa? Karena Allah telah memasang, ya, hijaban mastura, dinding yang tidak terlihat antara Syekh Ahmad Yasin dengan tentara-tentara Yahudi tadi. Ya, takut, ya, orang-orang kafir itu ketika bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin sangat ketakutan. Padahal Allah itu suka ditahan, ya, suka dipenjara Syekh Ahmad Yasin itu, bahkan tubuhnya itu seperti laboratorium yang hidup. Kenapa? Karena ya, saking sering disiksa di sel tahanan Israel, tubuhnya itu udah banyak sekali penyakitnya, ya, sehingga diteliti oleh dokter-dokter Israel itu gitu ya, penyakit apa saja yang ada di dalam tubuhnya Syekh Ahmad Yasin, ya. Lelaki tua diam di atas kursi roda, tapi begitu ditakuti oleh seluruh penduduk Israel, mobil khusus seluruh pemimpin Israel.
pada saat itu. Ya, mereka sangat menakuti Syekh Ahmad Yasin karena kenapa? Karena beliau membentuk pengajian anak-anak kecil, ya, yang dengan ruhiyahnya yang sangat tinggi. Ya, nanti kapan-kapan mungkin saya ingin bahas juga lewat voice note ya di grup, betapa ruhiyah yang sangat tinggi itu nanti bisa mempengaruhi kepada kesalihan anak, ya. Lebih khusus ya, Syekh Ahmad Yasin tadi karena ruhiyah yang begitu tinggi akhirnya ya, mengalir kepada anak-anak kecil itu, ya, ruhiyah yang tinggi sehingga bisa melakukan perlawanan terhadap uh, bangsa Israel, ya, terhadap tentara-tentara Israel dengan pecahnya nanti intifadah, ya. Intifadah itu gerakan perlawanan, ya, oleh anak-anak kecil sepulang ngaji. Mereka itu melempari tank-tank itu aja Israel, ya, tank baja Israel itu dengan batu-batu, ya, dilempari dengan nggak takut mati dan sebagainya, ya. Itu sekilas tentang Syekh Ahmad Yasin, ya, sosok yang diberikan oleh Allah hijab dan masura sehingga orang-orang takut, ya, orang-orang kafir itu takut bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin, ya. Dan antum tahu, ya, kalau antum meskipun tadi tubuhnya lumpuh, Allah hanya sisakan ya kepada Syekh Ahmad Yasin itu mulut, bisa berbicara, ya, bisa ngomong gitu, ya. Dan lidahnya sangat ditakuti oleh orang orang kafir, ya, dengan mata dan lidah. Dan antum tahu ya, di rumahnya itu, di salah satu sudut rumahnya itu ada mejanya itu dimiringkan, mejanya itu miring, ya, dimiringkan, ya, disejajar dengan kursi kursi rodanya Syekh Ahmad Yasin. Jadi kalau kita bayangkan ini mungkin kursi roda gitu ya, kursi roda, ya, kursi roda. Kemudian di sini ada meja ini dimiringkan, ya, mejanya miring seperti ini. Ya, di sini ada Quran biasanya, ditaruh Quran. Dan antum tahu berapa juz tilawahnya Syekh Ahmad Yasin sehari? Syekh Ahmad Yasin tilawah Al-Quran setiap hari sebanyak 3 juz Al-Quran. 3 juz, ya, sehingga per 10 hari hatam. Dan wallahi, ya, karena beliau lumpuh, beliau tidak bisa membuka halaman demi halaman mushaf Al-Quran, ya, dan setiap hari untuk membuka mushaf lembaran-lembarannya itu menggunakan mulut beliau. Jadi pakai mulut, ya, diambil. Antum bayangkan saja, antum pegang mushaf di hadapan antum, kemudian antum buka satu lembar sih, ya, dengan mulut antum. Susah nggak? Susah. Dan begitulah effortnya Syekh Ahmad Yasin ketika membaca Quran. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya. Dan untuk menghabisi sosok yang berada di kursi roda ini, Israel sampai harus mengirim, ya, satu pesawat yang diisi dengan roket, ya, sehingga Syekh Ahmad Yasin itu syahid, ya, ketika akan pergi sholat subuh, ya. Oleh anak-anaknya dilarang, ya Abi, ya, wahai ayah, udah, ya, subuh hari ini nggak usah pergi ke masjid, ya, kita sholatnya di rumah aja karena suara suara jet tempur itu, ya, suara pesawat tempur itu sangat sangat lagi gencar-gencarnya gitu, ya. Ini kayaknya lagi menyasar kita nih, ya, kata Syekh Ahmad Yasin, ya, tidak, ya, kita sholat di masjid, ya. Ini subuh-subuh, ya, subuh-subuh di berjalan, ya, keluar rumah berapa meter dari rumahnya, kemudian dirudal, ya, oleh la'anahumullah, ya, laknatullah, ya, Israel, Zionis Israel, dirudal sehingga hancurlah, ya, jasadnya Syekh Ahmad Yasin tadi yang, ya, lumpuh tadi. Untuk mengalahkannya saja nggak perlu, mereka takut untuk menembak, ya, ya, tapi langsung mengirimkan dari rudal gitu, ya, sampai hancur berkeping-keping tubuhnya Syekh Ahmad Yasin. Kursi rodanya masih ada hari ini, ya, untuk tadi melumpuhkan orang-orang yang tadi sudah terinstal Al-Quran di dalam hatinya, ya, lidahnya, lisannya basah dengan Quran, ya. Ya, mereka takut sekali, ikhwani wa akhwatillah, dengan orang-orang yang sudah ada di dalam Qurannya,
hijaban mastura. Kemudian salah satu guru kami ketika menafsirkan ayat Al-Isra ayat 45 adalah pernah mengisahkan ya, seorang ya, pemudi ya, pemuda di Amerika ya. Kemudian dia itu eh, satu ketika melewati satu perkumpulan ya. Jadi ikhwan ini sedang jalan ya, kemudian ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada dirinya ya. Kemudian dia akhirnya karena takut ya dianiaya, takut dianiaya dan sebagainya, dijahati, dia akhirnya membaca Quran, membaca beberapa ayat Al-Quran. Ya baru aja lewat begitu ya, tiba-tiba gerombolan-gerombolan ini menjauh, pergi aja, kabur ya, ngibrit gitu kan. Ya, ya. Keesokan harinya laki-laki ini juga bertemu lagi dengan gerombolan-gerombolan tadi. Ya. Kata orang-orang ini, ya, malam tadi ya kami melihat sosok yang sangat menakutkan yang belum pernah kami lihat. Ya, sehingga kami tadinya niatnya ingin menjahati engkau, tiba-tiba jadi takut. Ya. Ya, itulah makna dari hijaban mastura ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satu kisah lagi, ya, ada seorang wanita, akhwat, ya, yang tadinya ya, diikuti oleh seorang penjahat dengan niatan untuk memperkosa akhwat tersebut. Kemudian dia baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan seterusnya. Dia baca, ya. Akhirnya dia, laki-laki tadinya awalnya itu mengikuti, ya. Ya, kemudian akhirnya wanita ini melaporkan ke kantor polisi, ya. Dan laki-laki itu akhirnya dimasukkan ya ke dalam penjara oleh perempuan ini. Dan di dalam penjara laki-laki tersebut ya mengatakan ya, Allah ya tidaklah saya bisa mengganggu kamu ya karena sepanjang perjalanan kamu ya kamu ditemani oleh sosok yang berbaju putih ya, badannya besar gitu ya, bajunya putih. Ya, ditanyakan kepada perempuan tadi, kalau waktu malam tadi ya kamu bersama dengan sosok yang berbaju putih ya, berbadan besar tidak? Kata wanita tadi tidak, ya tidak ya, saya tidak bersama siapapun pada malam hari itu. Hal ini juga kalau kita kaji dalam tafsirnya Buya Hamka ya, Al-Azhar ya, di beberapa juz ya saya pernah membaca itu ya, kisah Buya Hamka ya ketika ditahan ya di dalam sel ya, ketika rajin baca Quran ya, ada sosok-sosok yang selalu tanda petik ya menjaga Buya Hamka, dan ini dijadikan kesaksian oleh sipir ya, sipir penjaga yang selalu bilang, Buya ya, kemarin malam di depan sel itu ada sosok ya seperti ulama begitu ya, memakai pakaian yang serba putih semuanya, itu temannya Buya atau bukan gitu kan. Kata Buya Hamka bukan gitu ya. Ya, saya tidak pernah punya teman yang malam-malam datang ke sel dan sebagainya ya. Ya, Allah akan berikan hijab mastura ya, itu barangkali yang sifatnya tanda petik ya, yang gaib, yang tidak terlihat ya, dan itu ranahnya adalah keimanan. Wallahi tadi akan berbeda orang yang membaca Quran dengan yang tidak membaca Quran ya, terasa ataupun tidak terasa ya. Baik ya, saya ingin mendalami kata la yu'minu nabil akhirat, karena tadi sudah 2 kali ya disebutkan di ayat yang 9, kemudian di sini juga kita ketemu lagi dengan la yu'minu nabil akhirat. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, ketika interaksi bersama Quran itu susah dilakukan ya, kalimat la yu'minu nabil akhirat ini selalu muncul ya, selalu muncul ya. Wa minan nasi, contohnya di dalam Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir, tapi mereka bukan orang yang beriman, kata Allah. Ya. Kunci ketahanan interaksi kita bersama Al-Quran, kunci keistiqomahan kita bersama Al-Quran dan melakukan amal apapun, saya katakan amal apapun, adalah
mengimani terhadap hari akhir. La yu'minuna bil akhirah. Kuncinya itu adalah beriman kepada hari akhir. Kenapa banyak orang yang tidak mau membaca Quran? Jawabannya adalah karena mereka tidak beriman terhadap hari akhir. Mereka menyangka bahwa bacaan yang mereka baca dari Quran itu nggak ngefek, nggak memberi manfaat apapun. Saya baca Quran dengan nggak baca Quran sama saja, begitu, ya. Nah, padahal berbeda tadi, ya. Ya. Contoh lainnya, ya. Kenapa ada orang yang malas sholat? Karena urusan iman terhadap akhirat ini belum selesai. Ya, dia menyangka bahwa setelah dihidupkan, ya, dimatikan, ya biasa saja, nggak ada lagi nanti hari kebangkitan. Coba antum kalau sedang berat melakukan ibadah, cek saja tadi keimanan antum itu terhadap akhirat sedang di atas, ya, sedang semangat atau sedang turun-turun. Seseorang yang dia beriman kepada akhirat, ya, dia tidak akan susah untuk bangun malam hari, untuk qiyamul lail, ya, karena dia tahu bahwa ada pahala yang sedang menunggunya, ya. Ya, ada pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu susah untuk bersedekah? Jawabannya, tidak beriman terhadap akhirat. Ya, kalau sekedar mengklaim dirinya, saya beriman kok sama Allah, saya beriman kok sama hari akhir, ya. Ya, ya Allah katakan tadi di surah Al-Baqarah di awal, wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengaku saya beriman kepada Allah. Wa min an-nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang beriman, kata Allah. Ya. Contoh, saya pernah, ya, menyaksikan, ya, ditakdirkan oleh Allah ketika menonton salah satu televisi, ya, ya tiba-tiba saja gitu, ya, ditujukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah melihat ada salah satu kontes, ya, kontes musik di Indonesia, ya, sebut saja dangdut, ya, ya, konser dangdut gitu di Indonesia, ceritanya final gitu, ya, saya ditakdirkan sama Allah ngelihat gitu kan, ada apa gitu di balik makna ini, di balik peristiwa ini, sehingga saya akhirnya merenung, ya, seorang wanita, ya, memakai hijab, ya, kemudian dia apa namanya, jangan ditanya kalau pakaiannya menutup aurat dengan sempurna atau tidak, ya tidak gitu, ya, tapi wanita ini, ya, kemudian tadi dia bernyanyi dan sebagainya, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah juara, ya, ketika juara dia akhirnya sujud syukur, ya, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih dan sebagainya. Intinya dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, memuji Allah dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di situ saya langsung berpikir gitu, ya. Kalau seandainya kalimat alhamdulillahnya itu dimaknai dengan benar, ya, kalau seandainya dia itu meyakini, ya, apa yang dia ucapkan, rasa syukur kepada Allah, tadi, ya, memuji Allah dan sebagainya, ya, dia tidak mungkin seperti itu gitu, ya. Ya, saya akhirnya mikir gitu, ya, lama kok bisa ada seseorang yang seperti ini gitu, ya. Saya kembali lagi ingat terhadap ayat tadi, wa ma hum bimu'minin yaqulu amanah, dia beriman, dia bilang beriman, tapi dalam bab yakin terhadap akhirat mungkin dia belum. Kalau mengucapkan saja iya, ya, tapi kalau dia meyakini, kan di sini kalimatnya dengan bukan mengucapkan, bukan wa bainal ladzina la yaquluna bil akhirah, tapi yu'minun, ya, harus diimani, dipercayai. Saya yakin, ya, kalau seseorang sudah beriman terhadap akhirat, dia tidak mungkin melakukan hal demikian, ya, ya kan? Ya, dia tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Ya, jadi imannya kepada Allah ada, tapi kepada hari akhir belum tentu. Sebagaimana dengan kita, ya, bagaimana barangkali hari ini kita beriman kepada Allah, tapi hari akhir enggak, belum. Ya, hari akhirnya belum. Ya. Allah alam. Baik, kita lanjutkan. Ya.
Karakteristik keluarga pembebas Al-Quds yang keempat adalah وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Ya, ini masih satu sambungan di ayat ke-45. Ayat ke-46-nya adalah orang-orang yang selalu menghidupkan hati mereka, telinga mereka, dan selalu menzikirkan Al-Quran di dalam hati mereka, ya, dan selalu, ya, ini kebalikannya dari ayat ini ya, selalu menuju kepada Al-Quran. Nah ini karakteristik orang-orang yang kafir. Waja'alna ala qulubihim akinnah, dan ya, kami jadikan. Nah di sini kan kembali lagi tadi konsep ja'ala menjadikan. Konsep ja'ala itu artinya menjadikan, menjadikannya itu tidak serta merta Allah ya, yang betul-betul langsung menjadikannya itu, tetapi ada andil dari manusia itu sendiri. Maknanya apa? Ya Allah tidak akan menutup hati seseorang manusia itu ketika manusia itu mau membuka hatinya untuk Quran. Dalam Quran surat Az-Zumar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam. Ada orang-orang yang syarahallah, dia itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahuwa ala nurim min rabbih. Allah berikan cahaya kepada orang tersebut, ya. Karena orang tersebut membuka hatinya selebar-lebarnya, ya, supaya Al-Quran itu bisa masuk ke dalam dirinya. Ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang qasiyah, hatinya itu menjadi keras, yang mengeraskan dirinya. Dan di sini ada kalimat waja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan hati mereka tertutup, ya. Bersebab apa? Bersebab mereka sendirilah yang tadi menjadikan hati mereka itu tertutup. Sehingga dari tertutupnya hati itu, ya, mereka itu an yafqahuhu, nggak bisa memahami Al-Quran itu. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinga mereka itu terdapat sumbatan-sumbatan. Ya. Jadi keluarga pembebas Baitul Maqdis atau Al-Quds adalah keluarga yang selalu mengaktifkan hatinya, mengaktifkan pendengarannya, mengaktifkan seluruh, ya, jiwa raganya itu, ya, untuk mengingat Al-Quran. Mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau mendengarkan Al-Quran, ya, mau mengaktifkan hatinya untuk Quran, maka keluarga yang seperti inilah yang bisa membebaskan Al-Quds. Ya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an, disebutkan lagi kata Quran di sini. Wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Ya, jadi karakteristik lawannya dari keluarga pembebas Al-Quds adalah mereka yang ketika disebutkan Al-Quran, ya, wallau ala adbarihim nufura, selalu berpaling ke belakang, benci gitu ya. Kalau berkaitan dengan Quran nggak mau gitu ya, benci dan sebagainya. Ya. Sebagaimana yang kita bisa temukan dalam akhir surat At-Taubah, ya, itu kan nanti ketika Quran itu turun kepada orang beriman dan Quran itu turun kepada orang munafik, itu ada dua respon. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Ya, perhatikan, ketika turun surah dalam Al-Quran, faminhum may yaqulu, di antara mereka itu berkata, ayyukum zadatu hadhihi imana. Apakah ada di antara kalian yang bertambah keimanan kalian? Ya, turun satu surat, bertambah nggak sih iman kamu gitu ya?
Ya, karena kan kita baca Quran gitu ya, sudah bertambah belum imannya? Ya, belum tentu dan sebagainya. Ya. Sehingga sifat karakteristik orang mukmin itu selalu introspeksi tadi ya. Di keluarga-keluarga kita masing-masing ini suka baca Quran, bertambah nggak iman kita gitu kan? Ya, faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ya. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an, fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Mereka itu bertambah imannya itu yastabshirun, dan dengan keimanan itu mereka itu semakin merasakan kebahagiaan. Ya, itu sifat orang beriman. Ya, selalu bertambah keimanannya dan selalu bertambah bahagia. Ya, kebahagiaan mereka itu ketika mereka bisa dekat dengan Quran. Wa idza ma unzila surah nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Kalau orang munafik ketika diturunkan Quran kepada mereka, diturunkan satu surat kepada mereka, nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum. Ya, ini ngelihat satu sama lain nih gitu ya. Hari ini kita ngelihat nih Palestina dengan Israel. Kita memandang-mandang dulu di mana yang harus kita bela. Oh, ternyata yang dibela malah Israel, gitu kan ya. Israel. Summa sarafu, kemudian mereka berpaling dari kebenaran itu. Sarafallahu qulubahum. Kemudian Allah juga akhirnya membuat hati mereka semakin berpaling dari Allah. Bi annahum qaumul la yafqahun. Karena mereka itu kaum yang tidak memahami. Ya, jadi erat kaitannya, keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang selalu membuka dirinya itu, membuka akses pendengarannya, penglihatannya, hatinya itu untuk memahami Al-Quran. Jadi beruntunglah kita semua yang hari ini hadir dalam rangka tujuan untuk terus ya membuka hati kita itu dengan Al-Quran. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang ya, yang wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Baik. Yang selanjutnya ya, yang kelima. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tugyanan kabira. Di sini ada kata Qur'annya disandingkan dengan syajaratal mal'unah. Ya, pohon yang dilaknat. Ya, pohon yang dilaknat. Ya, itu adalah sebagian ulama menafsirkan syajaratal mal'unah yakni syajaratuz zakum. Ya, pohon zakum. Ya, syajaratal mal'unata fil Qur'an. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tubyanan kabira. Ya, dan kami takut-takuti mereka, tapi tidaklah bertambah ya kepada mereka itu selain ya kedurhakaan yang sangat besar. Ya, berarti keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang selalu mengingat-ingat tentang azabnya Allah, selalu takut terhadap syajaratul mal'unah, wabil khusus takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab. Ya. Takut terhadap syajaratul mal'unah. Ya, secara spesifiknya di sini syajaratul mal'unah yang disebut, tapi kan secara umumnya globalinya adalah mereka yang takut terhadap azabnya Allah. Ya. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Suatu ketika diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya, surat Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ya, nanti kan ada kalimat zuq innaka antal azizul hakim. Ya. Ya, ketika disebutkan tentang inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim. Ya, sesungguhnya syajarah pohon ya, zakum itu
ketika dimakan akan mendidih perut kita dan sebagainya, gitu kan. Makanan orang-orang yang berdosa, ya. Kemudian ada kalimat zuk, ya, rasakanlah itu, nikmatilah itu, cicipilah, gitu kan. Ya, kepada siapa? Abu Jahal. Ya. Kenapa? Karena satu ketika Abu Jahal ketika turun ayat tentang zakum itu, dia bawa kurma, ya, dia bawa makanan, kemudian bagi-bagiin ke penduduk Mekah itu, nih buah zakum gitu. Bahasa kita malah apa, ngejek, ya, malah mengejek, malah apa namanya, ya, malah bertambah ke kafirannya, malah bertambah kedurhakaannya itu, meremehkan tadi, ya, peringatan azab ini, azab Allah itu, ya, dia hiraukan, ya, sehingga, ya, bagaimana caranya keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga yang selalu mengingat, ya, ada nuansa mengingat akhirat, wabil khusus mengingat terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ya, di keluarga yang selalu ada nuansa, ya, akhirat, wabil khusus nuansa ingat neraka atau azabnya Allah, ya. Ya. Yang keenam, ya, keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 dengan kalimat Qur'ana. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, keluarga pembebas Al-Quds itu adalah erat kaitannya dengan bacaan Quran di waktu subuh. Karena bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Berarti apa? Ya, pembebas Al-Aqsa, keluarga pembebas Al-Aqsa adalah keluarga yang konsentrasi terhadap sholat subuh. Ya. Bahkan kalau kita membaca sejarah, ya, para ahli sirah, para pakar sejarah itu mengatakan bahwa kebangkitan Islam tidak terjadi ketika sholat subuh atau di masjid-masjid kaum muslimin itu sholat subuhnya masih sedikit, ya, jamaahnya masih satu dua, itu juga kakek-kakek, nenek-nenek gitu yang udah sepuh, udah lansia gitu, itu masih jauh dari kebangkitan Islam. Tapi kapan suatu negara akan bangkit, ya, kejayaan Islamnya ketika sholat subuhnya itu sudah menyamai sholat Jum'ah. Ya, dan ini menjadi kisah, ya, ketika orang-orang, ya, kafir pada saat itu ingin menyerbu, ya, ya, menyerbu, contohnya misalkan di Cordoba, ya, ya, peradaban Islam pada saat itu, ya, terus-terusan, ya, dipantau oleh musuh-musuh Islam sampai salah satu hal yang dipantaunya itu sholat subuhnya seperti apa. Ya, kalau kaum muslimin masih sholat subuhnya banyak, ya, penuh seperti sholat Jumat, itu masih belum saatnya kita menyerang, kata musuh Islam, kan. Tetapi begitu sholat subuhnya kaum muslimin itu sedikit, nah ini berarti sudah tandanya bahwa kaum muslimin itu sudah jatuh. Sehingga inilah momen yang tepat untuk menyerang, dan mereka menyerang dan betul menang, ya. Jadi subuh ini ada sesuatu yang sangat ditekankan, ya, bahkan sampai Rasulullah sendiri bersabda, ya, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu bukurnya, waktu subuhnya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kebangkitan Islam dan pembebasan Al-Quds, itu hanya bisa diraih dengan bacaan Quran di waktu subuh. Karena waktu subuh itu sangat disaksikan, ya, wabil khusus di sininya juga, ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat, ya, liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai matahari itu gelap, atau sholat 5 waktu, wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Quran di waktu subuh. Selain itu, erat kaitannya di ayat 79, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat lanjutannya, ya, 80. Wa minal laili fatahajjad bih, ya, dan juga tahajud, ya, nafilatan lak, sebagai nafilah bagi engkau, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Perhatikan,
Allah akan memberikan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Ya, sholat subuh, sholat 5 waktu, ya, sholat tahajud, maka Allah akan berikan kepada kita maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Ya, di ayat selanjutnya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan katakanlah telah datang kepada kalian itu hak, kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan itu akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti ya nggak akan pernah eksis. Jadi itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi balik lagi ke kuncinya, kunci penaklukan Palestina, Al-Quds hanya bisa diraih oleh keluarga-keluarga yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan sholat subuh, ya, mendirikan tahajud. Jadi dengan sendirinya kebenaran itu akan terungkap. Ya. Nah, masih lanjutannya ayat 80, kemudian 82, 83, ya, berarti ini yang ketujuh. Keluarga yang mampu menjadi keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Yang menjadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh, jadi menjadi obat, ya. Jadi ada apapun gitu ya, penyakit apapun, obat kita obati dengan Quran, ya. Apa namanya, saya bilangnya istifa'u bil Quran, ya. Menjadikan Quran ini sebagai penyembuh, rahmah, yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai rahmah, ya, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya percepat ya. Yang ke-8, ya, keluarga yang selalu mengimani Al-Quran itu, ya. Qul la in jutama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Keluarga-keluarga pembebas Al-Quran adalah keluarga-keluarga yang mengimani Al-Quran karena dia tahu bahwasannya Al-Quran ini memiliki, ya, kemukjizatan yang tidak bisa ditandingi oleh sastra setinggi apapun. Ya, berarti tadi tugasnya tadi keimanan terhadap Al-Quran. Ya, mengimani Al-Quran ini, ya, dan mencari, ya, apa saja yang mengungguli Al-Quran, atau apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran ini, dari faktor, ya, sesuatu yang membuat akhirnya kita itu percaya dengan Quran. Ya. Yang ke-9, ini berkaitan dengan perumpamaan, ya. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Ya, tadi di awal juga ada ayat yang bunyinya walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an, ya. Nah, di sini bedanya apa? Keluarga-keluarga yang selalu mengambil ibrah dari apa? Mingkul di masal, dari berbagai macam perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa'aba aksarun nas, yang kebanyakan manusia itu mengabaikannya, ya, dan tadi nggak suka, bahkan dia itu jadi kufur, ya. Berarti tadi erat kaitannya, ya, keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang selalu mengambil permisalan dari Al-Quran, selalu mengambil ibrah dari Quran, ya, sehingga kehidupannya itu menjadi tertata. Nah, sudah terlihat pedoman-pedoman dari Qurannya dan sebagainya, permisalan-permisalan dalam Quran seperti apa, sehingga para ulama itu, ya, dalam ilmu Quran, ya, membuat banyak sekali kitab-kitab tentang al-amsalu fil Quran misalkan, ya. Contohnya, ya, Ibnu Qayyim, ya, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kapan-kapan juga mungkin, ya, pada kesempatan kita bisa membahas, ya, amsal-amsal di dalam Quran, sehingga tadi dari perumpamaan itu kita bisa melihat berbagai macam ilmu yang akan kita dapatkan. Salah satu contoh saja, misalkan antum bisa renungi al-amsalu fil Quran fi suratil Ankabut, ya, perumpamaan yang Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya, tentang laba-laba, ya. Ya, ittakhadhal baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, seburuk-buruknya tempat itu seburuk-buruknya
rumah tangga itu adalah rumah tangga yang seperti laba-laba. Itu kadang-kadang nanti antum bisa tadaburi gitu ya, kenapa seburuk-buruk rumah tangga itu adalah laba-laba. Yang dengannya tadi kita bisa menggali hikmah, kemudian akhirnya diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, terakhir ya, yang 10. Ya, bahwasannya keluarga pembebas Al-Quds itu di dalam Quran surat Al-Isra adalah mereka itu yang selalu membaca Al-Quran, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Ya, perhatikan, turun perlahan. Ya, saya berikan kunci di sini, turun perlahan artinya apa? Keluarga yang selalu bertahap dalam berquran. Ya, bertahap tuh. Terus ada tahapan demi tahapan di dalam keluarganya itu. Wa Qur'anan, dan bacaan Quran itu faroknahu, ya kami farokna itu cabangkan gitu ya. Litaqra'ahu, atau kami turunkan litaqra'ahu 'alan nas, agar kalian itu membaca kepada banyak manusia, ala muksin ya, dengan perlahan-lahan ya, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu bertahap-tahap. Artinya apa? Ada yang namanya tadarruj. Tadarruj itu apa? Daroja. Ya, daroja itu artinya tangga. Jadi proses berquran kita itu, ikhwani wa akhwati fillah, harus tadarruj, ya, bertahap. Ikuti step demi stepnya. Nggak bisa tiba-tiba antum bisa menelan semua juz 30 juz gitu ya. Tapi dikit-dikit ya, dikit-dikit belajar itu ya. Ya, jadi silakan nanti bersabar gitu ya di dalam grup ini, di dalam forum kita Akademi Keluarga Qurani ini. Ya, sengaja saya tidak open untuk publik yang besar gitu ya, umum banyak sekaligus bisa saja. Tapi saya ingin kita tadarruj. Sunnatut tadarruj. Kalau ini dilewati hancur biasanya. Ya. Sunnah bertahap. Dikit demi sedikit. Kaji Al-Quran sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan insya Allah nanti lama-lama naik. Tadarruj. Ya. Dan seperti itulah Quran diturunkan. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Menjadikan kata Allah Quran itu untuk meneguhkan hati kita itu perlu dengan pembiasaan yang dikit-dikit ya, supaya sabit hati kita itu, supaya kokoh teguh. Warotalnahu tartila, ya, kita tidak bisa membahas ini kata rotalnahu tartila ini, sangat menarik juga kalau kita kaji ya sisi rotalnahu tartila dari aspek psikologi ya, bagaimana tadi bacaan Quran yang tartil itu mempengaruhi ya, aspek psikologi kita, khusus nanti keluarga. Ala kulihal tadi harus turun perlahan-lahan, harus tadarruj dengan Quran ini. Keluarga pembebas Al-Quds adalah keluarga yang senantiasa terus-menerus bertahap sedikit demi sedikit ya, menyelami Al-Quran itu ya, secara tanzilah, perlahan-lahan. Selain tadarruj ada yang namanya juga tajarrud. Tajarrud. Dua kita tuh ya, tadarruj dan tajarrud. Nasihat dari salah satu guru saya ya. Ya, selalu diingatkan dalam kehidupan kita itu harus tadarruj dan juga tajarrud. Apa itu tajarrud? Tajarrud itu adalah totalitas. Ya, jadi kalau udah memutuskan mau sama Quran ya udah harus total ya, tajarrud. Yang setengah-setengah gitu ya, jangan kadang-kadang, harus totalitas. Ya, saya memutuskan saya pengen belajar misalkan di Akademi Keluarga Qurani, saya totalitas. Ada kajian hadiri ya. Ada voice note dengarkan gitu ya. Itu totalitas ya. Termasuk saya pun sendiri ya ketika membuat ini ya, harus juga tajarud ya, harus juga totalitas gitu. Nggak bisa kita memberi sesuatu yang sedikit untuk Quran itu, memberi sesuatu yang sisa untuk Quran itu ya, memberi sesuatu yang jelek untuk Quran itu nggak bisa. Memberi sesuatu Quran ini untuk yang paruh paruh waktu saja ya, saya sibuk Ustaz gini-gini, nggak bisa kalau kitanya tidak mentotalitaskan atau dalam artian memprioritaskan ya. Ya, sehingga di akhir ayat rangkuman ayat surat Al-Isra ini 107-nya, 108, 107 dan 108 itu
Kata Allah, ini kalimatnya keras sebetulnya. Ini keras ya. Kalau kita baca, ya, kalau renungi ini ayat ini. Kul aminu kul aminu bihi aw la tu'minu. Ini bahasa sederhananya, kata kul aminu bihi aw la tu'minu adalah kayak gini. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya kamu mau beriman, kamu nggak mau beriman terserah. Ya. Ayat ini jadi tujuan juga kepada kita nih. Kamu mau beriman sama Quran atau enggak beriman terserah kata Allah. Ya, dalam artian kalau bahasa kasarnya bodo amat lah. Ya udah dikasih nih 10 panduan ini kata Allah. Mau beriman, mau menjalankan silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga silakan juga. Enggak ada urusan kata Allah. Kamu mau beriman, mangga ya. Kamu enggak beriman juga silakan. Tapi apa komentar selanjutnya ya? Bedanya gini. Kata Allah ya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Adapun orang-orang yang beriman, ketika disampaikan utul ilma. Ini kalau kita menafsirkan ya, sedikit kita main ke Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, gitu kan? Ya, terjemahan yang sering kita dengar adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar gitu kan ya, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang memiliki ilmu. Tapi perhatikan katanya di situ. Katanya bukan bukan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat, bukan. Tapi Allah sebutkan dengan kata utu. Utu itu artinya diberi, ihwafillah, dikasih sama Allah. Dan siapa? Innalladzina utul ilma. Allah, ada orang-orang yang dikasih sama Allah itu ilmu. Ya. Belum tentu kita belajar Quran hari ini terus kita diberi oleh Allah Quran, belum tentu. Ya. Karena di sini sifatnya pemberian dari Allah utul ilma. Sudah capek-capek gitu ya kita belajar, tapi ya kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita ilmu. Karena apa kata Allah? Innalladzina utul ilma, orang-orang yang aku berikan, orang-orang yang kami berikan kepada dirinya ilmu min qablihi. Ya, ya sebelum kalian Muhammad ya. Idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka yakhruna lil adqan. Mereka itu selalu menyungkurkan wajahnya dan juga sujadan, selalu bersujud. Apakah kita yang dimaksud ayat ini? Allah alam. Ya. Kalau kita yang dimaksud dengan ayat ini, maka kita setiap menerima ilmu, dia itu pasti akan sujud, tersungkur, ya, menangis, betul-betul menyadari bahwa kita itu lemah. Ya. Dan selanjutnya komentar mereka apa? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci engkau ya Allah. In kana wa'du rabbina, kalau ini adalah janjimu, la maf'ula. Pasti ini akan terpenuhi. Pasti Allah akan penuhi. Ya, jadi surat Al-Isra ini tadi dibuka dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa dan seterusnya, dan ditutup dengan akhir-akhir ayatnya ini 108 mau ke 111 beberapa ayat lagi wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Janji Allah itu pasti akan terpenuhi. Pembebasan Al-Aqsa, Al-Qudus akan terpenuhi oleh Allah, ya, dan Allah tidak mungkin ingkar janji, ya. In kana wa'du rabbina la maf'ula. Allah alam bisawab, ya. Ini yang bisa kita kaji ya, 21:32 ya. Setengah 10 malam. Ya, nanti teman-teman bisa dapatkan ini slide-nya ya. 10 kata Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Ya, 9, 41, 45, 46, 60, 78, 82, 88, 89, 106. Silakan kaji lagi di rumah, cari lagi, dalami lagi ya.
Apakah Al-Quran sudah menjadi kabar gembira di keluarga kita? Al-Quran menjadi pemberi peringatan bagi kita? Apakah Al-Quran sudah menghasilkan hijab bagi diri kita? Apakah Al-Quran sudah menjadi zikir? Ya, keluarga kita menjadi keluarga yang selalu berzikir mengingat Allah. Apakah Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang menjadi pelindung dari azab neraka kita? Apakah kita sudah bertahap berinteraksi bersama Quran? Apakah kita sudah merenungkan permisalan-permisalan dalam Quran? Apakah kita sudah meyakini keimanan dengan Al-Quran dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi keluarga kita? Dan apakah kita sudah menjalankan Al-Quran ini di waktu-waktu subuh dan di waktu qiyam kita, di waktu malam kita? Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ahfadlan, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu ahsanal jaza. Ya Ustaz, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, menjaga guru kita, menjaga para masyayikh kita bersama seluruh keluarganya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, ya rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ialah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Untuk menanyakan pertanyaannya bisa melalui kolom chat ataupun raise hand secara langsung dengan open mic. Kami persilahkan kepada Assalamualaikum Ustadz Wildan dengan Bayu di Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bayu ya. Iya, mau tanya, cuman nggak terkait langsung dengan ini materi tadi. Tadi saya sering dengar Ustadz Wildan nyebut ala kulihal sedikit-sedikit ala kulihal. Karena saya tahunya cuman alhamdulillah ala kulihal, bersyukur dalam setiap keadaan. Tapi seringkali Ustadz bilang ala kulihal itu maksudnya apa ya? Ya, Terima ya kasih. itu baik, Pak Bayu ya. Jadi teman-teman mohon maaf gitu ya kalau saya selalu bilang ala kulli hal itu apa ya maksudnya. Tadi Pak Bayu sering mendengarnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya bahasa atas segala sesuatu itu atau bahasa zaman now gitu ya. Ala kulli hal itu apa ya? Saya simpulkan itu bahasa bahasa gaulnya itu ini Pak. Tahu BTW Pak? Apa? Kecil BTW tadi Pak. suaranya. Oh, BTW. BTW. Ya, 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 ya. BTW itu by the way gitu ya. Ya, 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 ya. tapi tabnya gitu ya, si gaulnya. By the way gitu ya, ala kulli hal ya daripada saya bilangnya by the way gitu ya. Lebih baik tadi ya, alhamdulillah ala kulli hal atau ala kulli hal ya terhadap segala sesuatu ya intinya gitu kan ya. Nah, bisa seperti itu. Ya. Baik, baik. Makasih, Baik, Ustaz. ya. Toyib ya. Nah, ini apalagi toyib gitu ya. Toyib itu baik ya, Pak ya. Baik gitu ya. Ya, baik ya. Baik. Ya, ada lagi yang ingin